Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eunha. Eunha bekerja di sebuah pabrik daur ulang mobil milik Opa Baek. Namun ternyata Eunha tak sebagai karyawan biasa karena ternyata Opa Baek memiliki bisnis pengantaran yang tak biasa. Dan pada saat itu Pak Baek memberikan Eunha sebuah misi pengantaran khusus kepadanya. Pada malam harinya terlihat dua orang pria keluar dari hotel dan kemudian menuju mobil yang dikendarai oleh Eunha. Dan mereka adalah klien yang memesan jasa antar khusus kepada Pak Baek. Saat kedua orang tersebut hendak memasuki mobil, salah satu dari mereka tampak kurang yakin karena si driver ternyata adalah seorang wanita. Eunha yang langsung menyadari bahwa kedua pria tersebut sedang diikuti oleh musuh mereka dengan segera tancap gas untuk menghindari pengejaran tersebut. Setelah keadaan dirasa cukup aman, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun saat sampai di persimpangan jalan, kembali mereka bertemu dengan mobil yang mengejar. Sekali lagi, Eunha harus menunjukkan skill drivingnya dan membuat takjub si klien tersebut. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat tujuan dengan selamat. Dan Eunha menerima bayaran dari klien tersebut. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan ini dia alur cerita film Special Delivery. Cerita berlanjut pada seorang pria yang sedang mencari sesuatu dan dia adalah Kim Do-sik. Sesaat setelah menemukan barang yang ia cari, ia kemudian dikejutkan oleh teriakan anaknya yang memberitahukan bahwa dirinya sedang diberitakan di televisi. Dan berita tersebut adalah berita tentang Do-sik yang terlibat skandal besar yang mana ia telah memanipulasi jalannya pertandingan baseball nasional demi mendapatkan keuntungan dari situs judulnya. Mengetahui hal tersebut, Do-sik berencana untuk kabur ke luar negeri bersama dengan anaknya yang bernama Kim Si-won. Ia kemudian menemui seorang yang bernama Lim Gi-bang untuk memalsukan dokumen dan memesan kapal menuju Cina. Selain itu, Gi-bang juga menyarankan agar dirinya menggunakan jasa pengantaran khusus untuk menuju pelabuhan Pyongyang. Hal ini disarankan Gi-bang karena biasanya orang yang hendak melarikan diri tertangkap saat sebelum sampai di pelabuhan. Berita skandal perjudian Do-sik pun telah menyebar. Hingga akhirnya sampai ke telinga bos gangster yang juga adalah seorang petinggi polisi yang bernama Jo Kyung-pil. Diketahui Jo adalah atasan Do-sik dalam mengelola situs judulnya. Jo sangat marah kepada Do-sik karena mengetahui Do-sik membawa kabur kunci keamanan bank yang berisikan uang sebesar 30 miliar won. Jo pun merasa dikhianati dan menuntut Do-sik mengembalikan kunci keamanan bank tersebut. Do-sik pun setuju tapi dengan nada mengancam. Jika Jo terus mengejarnya, kunci tersebut akan ia hancurkan. Keesokan harinya, terlihat Eunha sedang berbincang dengan Asip yang pada saat itu sedang memperbaiki mobilnya. Tak lama setelah itu, Pak Baek pun datang memberi Eunha misi pengantaran dari Gi-bang. Meski awalnya menolak karena curiga pada Gi-bang, Eunha akhirnya setuju setelah dirinya bernegosiasi. 사연 때문에 우리가 막 5대5. Mereka pun merancang strategi agar misi berjalan dengan mulus. Sementara itu, Do-sik dan putranya bersembunyi di lapangan baseball. Tak lama setelah itu, ia mengira mobil yang datang adalah jemputan ke pelabuhan. Tapi ternyata itu adalah Jo dan anak buahnya. Sadar dalam bahaya, Do-sik pun kembali ke persembunyiannya dan menitipkan kunci keamanan bank kepada Si-won. Tak lama ia mendapatkan pesan dari Eunha berisi lokasi penjemputan dan nomor plat mobilnya. Do-sik pun segera mengarahkan Si-won untuk pergi lebih dulu ke mobil yang menunggu di perempatan. Do-sik kemudian menukar ponselnya dengan smartwatch milik Si-won dan membantu putranya kabur lewat jendela.
Setelah itu, Do-sik mencoba melawan anak buah Jo tapi langsung terkapar karena dihantam tongkat baseball. Ia kemudian disiksa agar mengungkapkan keberadaan lokasi kunci keamanan. Jo yang menemukan paspor palsu pun menyadari rencana pelarian Do-sik dan memerintahkan anak buahnya mengejar Siwon. Sementara itu, Eun-ha sangat cemas menunggu klien yang datang terlambat. Saat Siwon muncul dan dikejar, ia awalnya ragu membukakan pintunya karena wajahnya tak cocok dengan foto. Tapi setelah Siwon menyebutkan nomor plat, Eun-ha pun langsung membantunya untuk kabur. Do-sik yang sadar Siwon dalam bahaya nekat menghadang mobil Jo hingga tertabrak dan tewas. Marah besar, Jo pun menyalahkan Eun-ha dengan laporan palsu ke polisi. Dia pun menuduhnya sebagai penyebab kematian Do-sik dan penculik si Siwon. Setelah berhasil kabur, Eun-ha memarkirkan mobilnya dan memutuskan meninggalkan Siwon karena merasa misi telah gagal. Namun, Siwon terus mengejarnya sambil membawa kunci mobil dan memohon agar Eun-ha melindunginya. Ia menjelaskan bahwa polisi juga tidak bisa dipercaya, dan hanya Eun-ha lah yang bisa membantunya. Meski awalnya menolak, Eun-ha mulai goyah setelah Siwon menawarkan seluruh uangnya dan memintanya bertahan sampai ayahnya menelpon. Merasa bingung, Eun-ha pun menghubungi Pak Baek dan Pak Baek menyarankan agar Siwon dititipkan pada kenalannya. Hingga akhirnya Eun-ha tiba di taman dan menyerahkan Siwon kepada kenalan Pak Baek. Kemudian Eun-ha pergi sambil membawa tas milik Siwon. Di persimpangan jalan, tas tersebut terbuka dan uang di dalamnya berhamburan. Saat memungutnya, Eun-ha teringat masa lalunya yang serupa dengan Siwon yang sebatang kara. Hingga diselamatkan oleh Pak Baek dan tersentuhlah oleh kenangan tersebut. Ia pun kembali mencari Siwon dan menemukannya di toilet. Hendak kabur lewat jendela, Eun-ha pun lalu membawanya menginap di hotel dan sengaja menyambungkan telepon kamar ke kamar lain sebagai langkah antisipasi. Ia pun berpamitan sebentar untuk membeli makanan di swalayan terdekat. Di tempat lain, tepatnya di markas Gibang, terlihat Gibang sedang mukbang bersama abang-abang. Lalu kemudian datang seseorang yang ternyata adalah tangan kanan Jo. 무슨 일? 야, 그만하라고. 야, 대답해야 되는 애를. Gibang yang babak belur diinterogasi Jo pun diminta memberi informasi tentang jasa antar Do-sik ke pelabuhan. Dan ia pun hanya menjawab bahwa itu jasa profesional yang sulit dilacak. Jo pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyelidikinya. Sementara itu, Eun-ha yang sedang berbelanja di swalayan mencuri sebuah mobil dengan obeng di sakunya. Polisi yang kebetulan anak buah Jo pun mendeteksi pencurian tersebut dan mengkonfirmasi bahwa pelakunya adalah Eun-ha. Sesampainya di hotel, Eun-ha pun menemukan Siwon menangis setelah mendengar kabar kematian ayahnya. Tak lama, polisi datang dan memeriksa kamar mereka. Namun, kamar tersebut kosong dan hanya berisi perangkap suara dari pecahan gelas. Eun-ha dan Siwon pun yang berada di kamar lain menyadari bahaya dan kabur dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Tapi ternyata Jo mencurigai mereka dan terus mengejarnya. Hingga akhirnya di lift, Jo pun menodongkan senjata untuk mengintimidasinya. Tapi Siwon menggigit kakinya, kemudian Eun-ha mempunyai kesempatan untuk merebut senjata dengan cepat. 꼬맹아, 아저씨가 금방 데려갈게. Setelah berhasil kabur dari hotel, Eun-ha mulai curiga mengapa polisi juga mengejar mereka. Siwon pun langsung menunjukkan kunci keamanan bank dan mengungkapkan bahwa itulah yang menjadi incarannya. Menyadari situasinya, Eun-ha membobol mobil lain dan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan, mereka pun menepi dan berbincang dengan Siwon. Hubungan mereka pun tumbuh akrab seperti kakak dan adik.
Di sana, Siwon pun mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan ibunya. Dia pun menceritakan bahwa ia pernah menghubungi semua nomor perempuan di ponsel ayahnya dan salah satunya menangis saat mendengar suara Siwon. Dan dia yakin itulah ibunya. Eunha yang iba pun setuju membantu dan menghubungi wanita tersebut dengan menyamar sebagai kurir bunga. Yang akhirnya dia pun mendapat alamatnya. Ketika Jo sedang berbincang dengan bawahannya, datanglah seorang agen dari badan intelijen. Dan dia bernama Agent Han. Han mengungkapkan bahwa Eunha adalah warga Korea Utara yang membelot dan memiliki masa lalu kelam. Namun dia ragu dengan laporan kepolisian yang menyebutkan Eunha sebagai pembunuh dan penculik. Sehingga berencana untuk mengungkap kebenarannya. Singkat cerita, kerjasama antara kepolisian dan badan intelijen pun akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil melacak keberadaan Eunha melalui sinyal ponselnya. Jo pun segera memerintahkan anak buah gangsternya untuk menemui Eunha sebelum polisi sampai. Eunha tiba di parkiran klub malam dan menyuruh Siwon menunggu di mobil. Saat bertemu dengan wanita yang diduga ibunya, terjadilah perbincangan yang cukup panjang. Yang akhirnya terungkaplah bahwa wanita tersebut memanglah ibu kandung Siwon. Tapi ternyata ia enggan merawat anaknya karena kematian Dosik. Eunha yang merasa tidak ada jalan keluar pun terpaksa berbohong pada Siwon dan berkata bahwa wanita tersebut bukanlah ibunya. Siwon yang tak percaya mencoba menelpon wanita tersebut dan pergi menemuinya sendiri. Namun, Eunha pun mencegahnya dengan mengambil ponsel Siwon dan merusaknya. Yang akhirnya terjadilah keributan kecil di antara mereka. Tak lama setelah itu, saat mereka berdua tengah berantem, tangan kanan Jo datang lalu memukul Eunha dari belakang. Sedangkan Siwon dibawa paksa oleh orang lainnya menggunakan mobil. Eunha pun mencoba melawan orang kepercayaan Jo dan berhasil menusuk kakinya menggunakan obeng yang selalu ia bawa. Dan pada saat itulah Eunha berhasil mengambil alih mobil tersebut dengan menyerang pengemudi hingga menyebabkan kaki sang pengemudi patah. Tak lama setelah itu datanglah tangan kanan Jo yang hendak menabrakkan mobilnya, namun dengan sigap Eunha pun berhasil menghindar. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di gedung parkiran. Eunha yang terluka cukup parah akibat hantaman yang diterimanya, sudah tak sanggup lagi mengendalikan mobilnya. Yang kemudian dia pun menepi dan kehilangan kesadaran. Siwon yang panik melihat hal tersebut kemudian meminta bantuan namun tak ada yang menolongnya. Sampai akhirnya dia ke tengah jalan, kemudian seorang wanita paruh baya menolongnya. Keesokan harinya di rumah sakit, terlihat Jo bersama anak buahnya tengah dihubungi oleh Agent Han. Dia pun kemudian menanyakan tentang kegagalan operasi penangkapan yang terjadi semalam. Selain itu juga, Agent Han pun memberitahukan sebuah fakta unik yang diketahui dari seorang saksi yang mana saksi itu tidak lain tidak bukan adalah seorang wanita paruh baya yang memberikan pertolongan kepada Siwon dan Eunha. Agent Han merasa bahwa Eunha bukanlah penculik karena menurut keterangan dari saksi, jika Eunha adalah penculik, maka seharusnya Siwon kabur dan bukan malah meminta pertolongan untuk menyelamatkan Eunha. Jo yang merasa terancam karena kejahatannya hampir tercium, memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan cara membunuh saksi yang tidak lain adalah orang kepercayaannya saat ini. Sementara itu, Agent Han yang merasa ada suatu kejanggalan dari kasus tersebut, mengutus anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari bukti-bukti yang tertinggal di tempat kematian Dosik. Cerita pun berpindah di mana Eunha yang baru tersadar mendapati Siwon tengah tertidur pulas di pangkuannya. Hingga akhirnya Eunha pun menghubungi Opa Baek melalui telepon umum dan mendiskusikan hal tersebut dengannya. Yang mana Pak Baek menyuruhnya untuk segera kembali ke pabrik dan Pak Baek berencana mengirimkan Siwon ke suatu tempat yang aman.
Dengan menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah mereka di pabrik daur ulang milik Pak Baek. Di sana, Anha bercerita kepada Pak Baek tentang gangster dan polisi yang mengejar mereka, yang ternyata diketuai oleh orang yang sama. Di lain sisi, Joe bersama anak buahnya berhasil mendapatkan petunjuk yang mana petunjuk itu mengarah pada pabrik daur ulang milik Pak Baek. Ia pun segera merekrut lebih banyak gangster untuk kemudian menyerang pabrik tersebut. Sementara itu, di lokasi kematian Do-sik, anak buah dari Agent Han menemukan smartwatch milik Siwon yang ternyata Do-sik sempat merekam pembicaraannya dengan menggunakan smartwatch milik Siwon. Dan hal itu mengungkapkan fakta bahwa pembunuh Do-sik adalah si Joe. Malam harinya saat Pak Baek sedang mengurus paspor palsu untuk Siwon, tiba-tiba ia diserang oleh komplotan gangster yang berhasil menyelinap masuk ke dalam pabrik. Di sana Pak Baek dihajar habis-habisan dan saat mendapat kesempatan Pak Baek pun secara diam-diam menekan tombol mikrofon yang tertuju ke ruangan Asip. Dan itu membuat Asip dapat mengetahui bahwa mereka sedang dalam bahaya. Asip pun kemudian menyembunyikan Siwon di bagasi mobil dan kemudian ia berinisiatif untuk menolong Pak Baek. Meski disiksa secara brutal, Pak Baek tetap bungkam dan tidak membuka mulut sama sekali. Namun saat anak buah Joe membawa masuk Asip ke ruangan tersebut dan menyiksanya, akhirnya Pak Baek pun memberitahukannya di mana letak kunci keamanan tersebut berada di sebuah brankas yang terletak di belakangnya. Saat setelah brankas terbuka, Pak Baek dengan segera mengambil shotgun dan langsung menembakkannya kepada anak buah Joe. Yang pada akhirnya Joe pun membalas tembakan dari Pak Baek dan membuat Pak Baek pun tewas. Singkat cerita, Siwon berhasil ditemukan dan dibawa ke hadapan Joe. Di saat yang bersamaan, Anha yang beberapa saat lalu tiba di lokasi pabrik, di sana dia melihat Siwon yang tengah disandra dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Pak Baek yang sudah tak bernyawa dengan tubuh berlumuran darah. Namun, di balik kesedihannya itu, ia berencana untuk menyelamatkan Siwon dan dengan sengaja mematikan saklar lampu untuk kemudian menyerang satu persatu anak buah Joe dari kegelapan. Anha yang berhasil membantai habis anak buah Joe kemudian berlari ke arah jendela sambil menghindari tembakan yang dilesatkan oleh Joe. Hingga akhirnya Anha berhasil meloloskan diri. Ia pun kemudian mencari keberadaan Siwon dan Asip. Namun sayangnya ia hanya menemukan Siwon seorang diri. Dengan sengaja Joe langsung menyandra Siwon sembari mendodongkan pistolnya. Saat Joe melemparkan Siwon ke laut, di waktu yang bersamaan, Anha pun berlari ke arah Joe untuk mendorong dan menusuk Joe tepat di dadanya. Dan saat hendak tenggelam, Joe yang tak ingin mati sendirian kemudian memborgol Anha dengan tangannya. Sehingga hanya Siwon sendirilah yang berhasil menuju ke permukaan. Tak lama setelah itu, agen Han dan anggota kepolisian pun akhirnya tiba di TKP. Siwon yang tak mau kehilangan Anha kemudian meminta tolong kepada Agent Han untuk menyelamatkan Anha. Namun sayangnya Agent Han tak bisa berbuat apa-apa dan Anha pun harus tenggelam bersama dengan Joe dalam lautan yang dingin di tengah gelapnya malam. Beberapa minggu pun berlalu. Kini terlihat Siwon tengah menjalani kehidupan normal layaknya anak-anak di usianya. Dan saat ini ia tinggal di panti asuhan dan juga ia memiliki banyak teman di sana. Sementara itu, Asip juga ternyata berhasil diselamatkan. Dan sekarang masih bekerja di pabrik daur ulang milik Pak Baek. Dan selain itu, ia masih setia merawat kucing kesayangan milik Anha. Hingga pada suatu hari, Siwon ketinggalan bus yang menjemputnya dari sekolah. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Di sela-sela perjalanannya, ternyata ada sebuah mobil yang terus mengimbangi jalannya, yang pastinya membuat Siwon penasaran dengan mobil tersebut. Dan saat mobil itu berhenti, Siwon pun memutuskan untuk melihat siapakah pengemudi mobil tersebut. Hingga pada saat ia menolehkan pandangannya ke arah belakang mobil,
ternyata Enha telah berdiri di sana. Kejadian ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa Enha telah berhasil selamat dan melepaskan borgolnya menggunakan kunci dan obeng yang selalu ia bawa di kantong. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film spesial Delivery. Bagi yang ingin request film, silakan tulis di kolom komentar. Support terus channel Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.